Oke guys, gimana kabarnya semuanya? Balik lagi di Curahan Pemikiran with me Nadira dan juga Askia. Oke, dan kali ini kita bakal bahas apa nih? Tentang pohon yang baik. Bahasa Arabnya syajarah thayyibah. Pohon itu umpamanya manusia kan, Mbak. Jadi pohon yang baik itu ya dari benihnya baik, tanahnya baik. Jadi dia ketika tumbuh, disirami, dipupuk itu ya bertumbuh dengan baik sesuai benihnya, sesuai enggak. Jadi perumpamaannya manusia, kalau misalnya benihnya sama tanahnya ini lingkungannya, benihnya itu ya fitrahnya apa itu tadi. Jadi dia tumbuh sebagai sosok manusia yang emang benar-benar apa ya? Yang kuat dan bisa diandalkan gitu ya. Kuat, tangguh. Iya pokoknya sisi-sisi baik manusia semua ada di dia kayak gitu loh. Oke, jadi kalau pohon tuh istilahnya dia itu bermanfaat untuk sekitarnya. Oh iya benar. Ya ibarat buahnya itu akhlaknya, ya akhlaknya baik kayak gitu. Ada nggak sih cerita yang kayak membahas kenapa kok kamu tertarik membahas hal ini? Emang kenapa kok teman-teman harus dengerin nih? Ya sebelum aku bisa ngomong tentang syajarah thayyibah itu tadi, aku dulu sempat kayak ngerasa, ya bahkan mungkin sampai sekarang ya Mbak, aku nggak ngerti sebenarnya aku tuh dari benih apa. Kayak ibaratnya aku nih pohon, tapi kalau di tempat A aku jadi rambutan, di tempat B aku jadi mangga, di tempat C jadi kelengkeng. Tapi itu bukan adaptif, beda-beda, rasanya tuh beda. Bertopeng. Iya, kalau adaptif kan ya wis kita menyesuaikan tempat-tempat itu justru emang kayak gitu kan harusnya. Tapi ini aku ngerasa ini bukan lagi adaptif tapi aku beda. Nah, aku sebenarnya apa gitu loh. Kayak bukan jadi diri kamu sendiri. Benar. Oke. Benar. Ya itu akhirnya, dan itu ternyata terjawab ketika aku baca buku ini. Dan buku apa nih? Buku Fitrah Based Life Mission, FBL. Ya ini sebenarnya udah ada yang ngasih tahu sih, maksudnya aku belajar dari mana-mana itu, cuman lebih dirapihkan lagi konsep berpikirku di sini. Gimana tuh? Yang awalnya nggak rapi gimana? Terus waktu rapi itu jadi gimana? Iya cuman kayak potongan-potongan kan, kayak misalnya kita scrolling, habis itu dapat potongan kajian atau potongan self improvement kayak gitu-gitu. Akhirnya potongan-potongan itu lebih rapih dan tersusun tuh aku harus melakukan apa, aku harus mencari apa, cara mencarinya gimana. Itu benar-benar di sini tuh ya jelas, akhirnya dapatlah benang merahnya itu tadi. Kayak gitu sih. Yang 3 kunci hidup aku juga baru tahu dari sini. Itu apa tadi? Allah. Habis itu fitrah, sama satunya ilmu. Dan itu meliputi juga Allah itu kan ke hati. Habis itu kalau fitrah itu ke jiwa, dan kalau ilmu kan ke pikiran. Dan kita tuh kalau misalnya lewat ilmu-ilmu yang biasanya lewat itu tadi, ya wis cuman secara ilmu dan Allah aja kan. Perbanyak ibadah iya, perbanyak ilmu iya, tapi ternyata fitrahnya, benihnya ini tadi kita nggak kenal, kita nggak tahu, bahkan masih asing. Masih anak-anak pemuda itu yakin aku kalau banyak yang merasakan kekosongan hati itu, yang katanya nggak yakin kalau dia itu kena mental health, kayak merasa kayak masa sih mentalku tuh kena gitu. Dan akhirnya dia mendekatkan diri pada Tuhan biar dia nggak dikira dalam tanda kutip jiwanya sakit. Aku gitu loh. Iya banyak kan dikatakan kayak kamu mah cuma gitu-gitu aja, kamu tuh kurang sholat, kurang ibadah dan lain-lain gitu kan. Akhirnya mencoba mendekat kepada Tuhan karena merasa salahnya di situ, kurang dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu, ternyata nggak itu gitu kan. Iya. Gimana? Dan aku baru sadar kalau itu jawabannya fitrah. Itu ya barusan sih Mbak. Soalnya kan emang digembor-gemborkan tuh ya kamu tuh kena mentalmu tuh ya karena kamu kurang deket sama Allah, kamu tuh kurang ibadahnya kayak gini. Ada yang ngomong gitu? Ya, banyak banget Mbak. Ya aku tahu dari orang lain sih, aku nggak pernah ngalamin. Tapi kamu gitu? Aku ngalamin dulu waktu di pondok apalagi. Kan orangnya agamis gitu kan. Jadi waktu ada aku curhat hal-hal kayak gitu, aku ngerasa galau dan lain sebagainya, ya kamu kurang ibadah Ki, ngono Mbak, kayak gitu. Dan guru-guru pun, dan guru-guru pun
ngomongnya kayak gitu dulu ustadzah itu ya. Oh, Kamu ustadzah perbanyak, juga gitu. iya kamu perbanyak ibadah ya, gini biar hatimu tenang. Dan aku baru tahu di sini tuh ya ternyata emang kosong tuh yang fitrah itu tadi, dari 3 itu, dari ilmu juga udah udah kita cari, ibadah juga udah kita ikhtiarkan, ternyata fitrahnya emang belum terpenuhi. Yang kayak memanggil-manggil gitu ya. Dan aku juga belum nemu jawaban yang klop banget dengan ini tadi. Apa ini? Ini tadi tuh yang ya kamu kena mental tuh karena kamu kurang ibadah, kurang ilmu kayak gitu. Ya emang bukan itu kan jawabannya, dan sebenarnya banyak ditentang Mbak, karena orang-orang yang galau ini tadi juga bisa dibilang ilmunya ya oke-oke aja, habis itu hafalannya oke gitu ya. Oke aja semuanya tuh, bahkan dalam keadaan yang stabil gitu loh. Dalam keadaan stabil tuh ya dia nggak bingung besok tuh mau makan apa, habis itu secara keuangan juga ya aman lah kayak gitu. Tapi maksudnya, kenapa kok galau? Untuk hidup itu kalau dilihat secara umum itu harusnya tuh fine gitu ya. Maksudnya dia seharusnya tuh tidak merasakan namanya mental breakdown atau apapun itu gitu kan. Tapi kenapa kok terjadi? Gitu kan. Dan ternyata jawabannya ada di fitrah. Jadi kalau kita ngomongnya, kalau fitrah asing di telinga kita, ngomongnya itu hadiah dari Tuhan gitu ya, yang belum ditemukan. Dan hadiah itu yang sebenarnya memanggil-manggil untuk temukan aku, gitu kan ya? Iya, ya perjalanan dari temukan aku itu tadi kan yang bikin galau. Iya betul. Dan saat sudah menemukan tuh, kamu udah menemukan belum? Kalau dibilang menemukan sih, aku karo ya Mbak, Mas. Tidak yakin? Iya, nggak yakin sih. Cuman ada feeling yang beda gitu loh ketika memperjuangkan sesuatu yang emang kita tuh dianugerahkan kayak gitu. Apa sih? Contohnya gimana contoh? Mau di-share nggak? Apa ya contohnya tuh? Sering meliputi semua loh Mbak. Iya emang kan itu hadiah itu kan untuk seluruh kehidupan kita. Ya wajar lah kalau emang semuanya. Iya, ini meliputi semua sih. Apalagi yang paling terasa akhir-akhir ini tuh bagaimana cara aku itu tenang. Oh menarik. Gimana? Bagaimana cara tenang? Tidur. Salah satunya. Tidur aja gitu. Kayak kita udah menemukan cara-cara yang emang sesuai sama kita gitu loh Mbak. Kayak misalnya yang paling dekat aja wes apa ya, aku melakukan sesuatu nih, tapi kalau misalnya aku nggak klop sama hal itu tuh udah ada sinyal-sinyal gitu loh. Jadi aku langsung nangkep, langsung sadar, oh ini kayaknya nggak tak perjuangin lebih jauh deh. Dan cukup sampai sini deh. Tapi ada beberapa hal yang emang ngasih sinyal tuh kayak ini kamu banget Ki, ini. Contohnya yang gimana tuh? Contoh misalnya kalau aku bisnis lah. Jadi aku tuh duit ya Mbak ya. Aku dipertemukan dengan pola-pola yang itu sesuai sama aku, sesuai sama value-value yang emang aku pegang gitu loh. Kayak misalnya, ini langsung contoh kasar nggak apa-apa ya. Misalnya dari hal akademik sama hal bisnis gitu ya Mbak. Ya mungkin ada yang bilang itu bisa beriringan gitu. Cuman yang aku rasakan, hal-hal akademik yang aku temui itu selalu berhubungan sama pola-pola yang justru bikin aku tenggelam. Kayak misalnya aku ngejar tuh ranking. Aku kan anaknya kompetitif banget ya kayaknya. Iya, boleh di-spill nggak itu ranking berapa? Gak usah. Gak usah. Ya, intinya beruntun dengan ranking yang baik. Dan akhirnya ketika aku dapat ranking yang buruk dikit, ya nggak buruk, saya turun dikit. Mohon maaf Mbak, Anda cuma turun 1 dari 1 ke 2. Mohon maaf. Ya, intinya turun kayak gitu, akhirnya menyalahkan diri sendiri dan ngerasa orang lain nggak boleh lebih baik daripada aku. Dan itu aku ngerti beneran. Aku juga loh. Oh iya. Beneran itu aku ngerasa wah ini nggak sehat ini. Iya, gimana kamu itu? Menarik. Aku merasa gitu soalnya di beberapa sisi. Iya kan. Aku awalnya ya menyadari dulu ini nggak sehat. Yang kedua akhirnya aku nggak gini. Kalau sekarang ya tak ubah aja prioritasnya akhirnya ke ranah-ranah hal-hal yang emang aku merasa aku sehat di sana gitu loh. Kayak misalnya bisnis. Oke. Akhirnya prioritasnya tuh tak ubah. Aku nggak tahu sih ini
hal yang benar menurut manusia apa enggak ya. Tapi gimana? menurut aku justru lebih mendamaikan, lebih menenangkan. Kayak di bisnis tuh nggak masuk. Coba Masuk ya? lanjutin dulu. Di bisnis jadi itu bandingannya dari akademik ke bisnis ya. Kalau di bisnis kan aku udah mulai bisnis tuh sejak TK ya Mbak. Jadi dari bisnis binder, bisnis parfum. binder kamu juga. Oh iya dong. Kalau dulu TK tuh binder, habis itu sampai SD enggak. SD itu aku yang di ranah-ranah akademik banget. Jadi anak lomba banget, anak olim kayak gitu. Habis itu baru ke SMP aku menemukan kegalauan itu tadi. Terus ke sekolah? Oh belum, ini masih sekolah. Oh masih sekolah. Masih sekolah dengan kondisi galau gitu, sering uzlah, sering menyendiri di atas genteng. Agak-agak di atas genteng. Nah dari situ aku menemukan enjoy hidupku lagi itu ketika berbisnis. Karena aku menemukan pola-pola yang sehat lah. Aku menemukan tenang deh kalau aku tuh punya duit. Bukan. Ya itu juga sih sebenarnya. Ya itu emang salah satu sih emang kita nggak bisa bohong. Tenangnya tuh gini loh Mbak. Kalau aku besok bangun pagi dan aku melakukan bisnisku ini, aku ngerasa kayak aku hidup ya. I have something to do. Dan somethingnya tuh nggak cuma sekedar melakukan, tapi ada maknanya. Benar, aku bisa memaknai benar-benar. Dan bisnisku tuh yang membantu orang Mbak. Maksudnya aku ngerasa membantu orang tuh yang membuat aku hidup gitu loh. Iya benar-benar. Jadi nggak cuman, maksudnya bisnis itu ada beberapa teman aku bisnis itu dia merasa bahwa dia itu mengambil uang orang. Oh iya. Ada yang merasa kayak gitu. Jadi dia jualan itu ragu gitu loh. Padahal sebenarnya bisnis itu kan justru semakin besar kalau kepala dari bisnis itunya benar, kan semakin banyak membantu orang. Iya benar. Bisnis kan sebenarnya kalau diartikan itu menyelesaikan masalah. Dan ada transaksinya adalah dengan uang, gitu kan. Nah kalau semakin banyak menyelesaikan masalah kan kita membantu banyak orang gitu kan. Ya kayak gitu. Iya dan itu aku ngerasa ini lebih sehat di aku karena aku nggak merasakan yang itu tadi lebih dari orang lain. Karena justru di bisnis aku ingin terus belajar dari orang lain kayak gitu loh. Yang aku rasain bandingannya yang paling besar ya. Akhirnya kelihatan kan mana yang lebih menenangkan di aku. Gitu. Tapi ini dari POV ku ya. Aku juga merasa bahwa orang lain tuh nggak boleh lebih baik dari aku. Tapi maknanya tuh gini. Kalau orang lain itu bisa melakukan lebih dari aku, it means aku kurang bekerja keras. Gitu. Berarti dia bisa seperti itu, harusnya aku juga bisa. Berarti aku entah kurang berpikir, entah kurang usaha atau kurang apa. Kalau dia bisa, harusnya aku juga bisa. Itu juga sih Mbak sebenarnya. Cuman bedanya ya kalau di aku ya yang dulu tuh, kalau di bisnis aku belajar ke dia, tapi kalau di akademik aku berusaha menjatuhkan dia. Oh menarik. Jadi dulu tuh sampai aku menghalalkan segala cara. Bukan nyontek ya. Aku buka. Wah ini rada ekstrim sih. Aku membuka sebelum UN. Aku membuka sayembara gitu. Siapa yang mau jadi kelompok belajarku, tak jamin 10 besar UN. Wow. Tanpa les. Wow. Akhirnya ada tuh. Tapi aku nargetin 1 anak buat tak jatuhin di situ. Biar ada kamu punya pride. Iya. Dan itu tak jatuhin dari dalam gitu loh Mbak. Jadi gitu caraku dulu. Wah itu haram banget sih. Oke, aku nggak gitu sih. Aku cuman merasa kayak kalau dia bisa harusnya aku bisa. Jadi nggak boleh ada orang lain lebih baik dari aku. Kalau dia lebih berarti akunya yang kurang. Aku merasa gitu. Dan itu aku bawa di sini. Di sini ini kan selalu aku perbaikin gitu kan. Gimana entah skripnya kayak temanya atau apa gitu. Kalau orang lain bisa lebih baik dari aku harus contoh dia. Tapi aku nggak yakin sih ini dipublish mentah-mentah. Soalnya ini juga lagi ikhtiar buat aku nggak memandang negatif akademik ya Mbak. Ya oke. Itu sih. Tapi nggak maksudnya kenapa di highlight? Nggak ada yang aku nggak mikir gitu juga sih. Soalnya ada beberapa orang ketika aku ke-spill cerita tentang point of view-ku ke akademik, mereka tuh merasa ini salah. Dan sebenarnya kan ini bukan tentang benar salah ya. Ini kan hanya sharing aja. Iya. Ya udah terserah kan itu urusan dia. Iya sih. Kenapa kamu mikirin? Ya terserah itu dianya aja yang belum selesai dengan dirinya. Oke. Oke, balik lagi lah kita ke benih. Kita udah kemana-mana nih. Oh iya. Gitu ya, balik lagi kita ke benih. Misalnya nih,
kamu dengan pemahamanmu saat ini dan kamu ketemu dengan dirimu yang dulu saat kamu masih menyesuaikan dirimu yang jadi A, jadi B, jadi C gitu ya. Itu kamu bakal ngomong apa ke dirimu yang dulu itu? Gak apa-apa, emang fasemu sih. Fasenya gitu ya. Oke. Jadi apa yang harus dia pelajarin biar dia keluar dari fase itu dan memahami ini pelajarannya? Kalau misalnya ada sinyal dikit dari dirimu sendiri yang ngerasa nggak cocok, nggak pantas untuk memperjuangkan itu, please jangan abaikan suara itu. Oke. Kok nangis? Sumpah, soalnya aku dulu tuh sering mengabaikan itu, Mbak. Kayak dulu aku sering nulis diary kan. Cuman aku masih terikat dengan sistem di pondok gitu kan, jadi aku nggak bisa explore lebih. Tapi alhamdulillahnya aku bisa nggak mengabaikan suara itu lagi ketika di kelas 8 awal dan lepas. Ketika naik genteng itu? Iya, akhirnya di situ aku bikin puisi biar aku lepas dari semua ini. Terus tapi aku tahu apa yang mau aku perjuangkan setelah ini. Nah, ada nggak puisinya tuh? Hilang kayaknya, Mbak. Oh, udah hilang. Soalnya via DM dan kayak dulu aku pakai akun fake ya. Ini lucu sih. Saya kan biar nggak kedetek. Ya ampun, sampai mikir segitunya ya. Iya, biar nggak kedetek pesantren kalau misalnya aku sempat akses. Gitu. Akses Instagram. Oke. Astagfirullahalazim. Jadi ini adalah cerita gelap di masa-masa pondok. Terus iya, aku ya bilang gitu ke aku yang dulu. Jadi setiap minggunya insya Allah ya kita nanti bakal bahas hal-hal di YouTube, di podcast juga, di Spotify juga ada. Kalau kalian mau hemat data di Spotify bisa. Dan kita bakal bahas tentang hal-hal seperti ini ya, hal-hal serupa seperti ini. Kekosongan jiwa ini apa sih gitu ya. Di YouTube dengan lebih mendalam, insya Allah seminggu sekali lah minim ya. Kita usahakan ya. Gitu. Siap. Kita juga berusaha di sini membantu sebanyak-banyaknya orang yang mengalami kekosongan hati, kekosongan jiwa. Nggak cuma dari sisi logika aja, tapi juga dari sisi agamisnya. Yang merasakan hal yang serupa dan pingin belajar lebih lanjut, silakan langsung daftar. Linknya ada di bawah. Kalian bisa dapetin newsletternya kita at least seminggu sekali, insya Allah. Yang aku simpulkan tadi ya dari ceritamu tentang benih, yang kamu kalau di tempat A itu harus jadi pohon yang lain, di tempat B jadi pohon lain. Jadi aku menyimpulkannya itu kalau misalnya nih biji mangga itu jangan dipaksakan jadi rambutan. Hanya karena orang tuamu tuh pengen makan rambutan. Iya ya Allah. Nggak akan bisa. Dan kalau kamu misalnya nggak berbuah rambutan, kemudian kamu stres sendiri, mental breakdown lah, gitu kan. Hanya karena nggak bisa menyenangkan orang tua. Padahal kamu sebenarnya tidak mengenal dirimu sendiri bahwa sebenarnya kamu itu buah mangga, bukan buah rambutan. Mau diapain juga nggak akan bisa kamu berbuah rambutan kalau kamu itu benihnya benih mangga. Iya lagi. Ya. Dan ini aku juga nulis nih di sini. Jangan memaksakan ikan itu untuk memanjat pohon. Ikan disuruh memanjat hanya karena orang tuamu merasa bahwa kemampuan untuk bisa memanjat pohon yang tinggi adalah simbol dari kesuksesan. I see. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu ingin menyenangkan orang tuamu, tapi belum tentu apa yang orang tuamu tahu itu adalah hal yang benar. Jadi itu sebenarnya pentingnya kita tuh tahu diri kita ini sebenarnya apa sih. Kalau biji mangga ya berbuahlah buah mangga, nggak usah maksa jadi buah rambutan. Kalau kita itu ikan, jangan maksa buat manjat dan jangan maksa buat terbang apalagi, gitu kan. Nggak akan terjadi juga. Jadi kita tuh harus ngerti diri kita tuh apa, benihnya kita tuh apa. Jadi aku nemu something yang perkataan para sufi ya kayaknya, apa sebuah puisi gitu, aku lupa, yang mengatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya. Oh, pernah denger deh Mbak, tapi aku juga lupa. Tapi itu aku kira hadis ya, tapi ternyata bukan. Sebuah puisi ternyata, kayak quote gitulah. Dulu dengar doang tapi nggak paham. Tapi setelah aku belajar tentang fitrah ini, tentang hadiah dari Tuhan ini, ya kalau kita mau mengenal diri kita harus menemu hadiah itu, dan hadiah itu tuh langsung diberikan dari Tuhan. Jadi secara nggak langsung kita bakal mengenal Tuhan kita. Kita ngedevelop diri kita nggak cuman dari sisi logika aja, nggak cuman dari sisi agamis aja, tapi ada di tengah-tengah nih jembatan fitrah ini yang menjembatani semua itu. Jadi hidup nggak cuman
soal duit gitu kan. Tapi juga nggak cuman akhirat doang gitu, nggak cuman tentang surga dan neraka doang gitu. Ada something yang bisa menyambungkan itu semua, dan kita sebenarnya bisa untuk hidup seperti itu gitu. Kayaknya nih kapan-kapan dikasih ilustrasi gitu bagus nggak sih? Nambah ini kerjaan saya. Karena lebih tergambar gitu loh Mbak. Ya kamu aja yang ngasih. Ini aja terus ini tak ngono. Lah iki lak ketutupan. Mesti ini dimasukin sini gitu ta. Gambar-gambarnya itu. Sekali lagi nih aku ingetin buat teman-teman, karena hijrah aja nggak cukup, Kamu perlu hijrah for mission. Oke, thank you, bye bye.